Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Imatul Ulia dengan NIM 2020-11444. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5, di mana kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi organisasional kultur atau budaya organisasi. Sebelum membahas materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 5 terdiri dari 10 anggota, yaitu yang pertama, Fadia Laili Sabrina dengan NIM 2020-11440. Yang kedua, Dina Fitriana dengan NIM 2020-11441. Dan yang ketiga, Miftahul Huda dengan NIM 2020-11442. Dan yang keempat, dengan saya sendiri, Nisa Imatul Ulia dengan NIM 2020-11444. Yang kelima, Titik Maesaro dengan NIM 2020-11449. Yang keenam, Sita Devi Rahmawati dengan NIM 2020-11518. Yang ketujuh, Dwi Putri Aulia dengan NIM 2020-11520. Yang kedelapan, Muifatul Muslihah dengan NIM 2020-11589. Yang ke-9, Ella Uzlifal Anjani dengan NIM 2020-11620. Dan yang ke-10, Freddy Herianto dengan NIM 2020-11640. Selanjutnya langsung ke pembahasan materi. Pengertian budaya dan organisasi. Budaya adalah sesuatu yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi lainnya dan membantu membedakan satu individu dengan individu lainnya. Menurut Irham Fahmi, tahun 2014, budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang memiliki spesialisasi berbeda, kualifikasi pendidikan, dan pengalaman kerja yang berbeda, namun sama-sama bekerja menuju tujuan bersama. Menurut Stephen P. Robin, organisasi adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi yang mampu mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Dalam hal ini, budaya tidak mengacu pada keanekaragaman ras, etnis, dan latar belakang individu, melainkan budaya adalah suatu cara hidup di dalam sebuah organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Menurut Sarpin 1995, mendefinisikan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dalam struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Menurut Irham Fahmi 2014, budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Budaya organisasi menciptakan sesuatu pembedaan yang jelas antara organisasi satu dengan yang lain. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.
Budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu persatuan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Budaya organisasi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Kedua, perhatian pada hal yang rinci. Sejauh mana karyawan diharap menjalankan posisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil keseimbangan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam organisasi. Yang keenam, presentasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang ketujuh, keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Kedelapan, stabilitas. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingan dengan penumbuhan. Selanjutnya, sumber utama budaya organisasi. Yang pertama, budaya masyarakat atau budaya nasional, di mana organisasi berada secara fisik. Yang kedua, visi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. Yang ketiga, macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment. Yang keempat, struktur organisasi. Misalnya, struktur birokratis akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis. Yang kelima, pelanggan. Perilaku pelanggan akan berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Yang keenam, tradisi warisan organisasi yang tercermin dalam nilai ataupun artefak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. A. Pengaruh umum dari luar yang luas, yaitu mencakup faktor-faktor yang tidak dapat atau hanya sedikit dapat dikendalikan organisasi. B. Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, yaitu keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. C. Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi, yaitu organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Perhatian terhadap detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan kemantapan. Elemen budaya organisasi. Yang pertama, elemen idealistik. Dikatakan idealistik karena elemen ini menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah, walaupun di sisi lain, organisasi secara natural harus selalu berubah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, elemen behavioral adalah elemen yang kasat mata. Muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para anggotanya, bentuk-bentuk lain seperti desain dan arsitektur organisasi. Elemen ini mudah diamati, dipahami, dan diinterpretasikan, meskipun kadang tidak sama dengan interpretasi dengan orang yang terlibat langsung dalam organisasi. Dasar budaya organisasi. A.
nilai adalah konsep kepercayaan. B. Mengenai perilaku yang dikehendaki. C. Keadaan yang amat penting. D. Pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. E. Unit urut dari yang relatif penting. Ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko atau innovation and risk taking. Mencari peluang baru, mengambil risiko, bereksperimen dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktik-praktik formal. Yang kedua, stabilitas dan keamanan atau stability and security, menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya atau predictability, keamanan dan penggunaan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Ketiga, penghargaan kepada orang atau respect for people, memperlihatkan toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang keempat, orientasi hasil atau outcome orientation, memiliki perhatian dan harapan tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. Yang kelima, orientasi tim dan kolaborasi atau team orientation and collaboration, bekerja sama secara terkoordinasi dan berkolaborasi. Yang keenam, keagresifan dan persaingan atau aggressiveness and competition, mengambil tindakan-tindakan tegas di pasar-pasar dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya, jenis-jenis budaya organisasi. A. Berdasarkan proses informasi. Robert E. Quinn dan Michelle R. McGrath membagi budaya organisasi berdasarkan proses informasi sebagai berikut. 1. Budaya rasional. 2. Budaya ideologis. 3. Budaya konsensus. 4. Budaya hierarkis. B. Berdasarkan tujuannya. Draha 1997 membagi budaya organisasi berdasarkan tujuannya, yaitu budaya organisasi perusahaan, budaya organisasi publik, dan budaya organisasi sosial. Pembentukan budaya organisasi. A. Interaksi antar pemimpin atau pendiri organisasi dengan kelompok atau perorangan dalam berorganisasi. B. Interaksi ini menimbulkan ide yang ditransformasikan menjadi artefak nilai dan asumsi. C. Artefak nilai dan asumsi kemudian diimplementasikan sehingga menjadi budaya organisasi. D. Untuk mempertahankan budaya organisasi lalu dilakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu proses sosialisasi budaya organisasi. Budaya organisasi diajarkan kepada anggota baru sebenarnya dengan menemukan beberapa unsur budaya. Tapi kita hanya belajar aspek permukaan atau aspek yang tampak saja, atau artefak. Hal ini terjadi karena asumsi dasar sebagai inti dari budaya tidak akan terungkap dalam aturan perilaku yang diajarkan pada anggota baru, karena asumsi dasar merupakan aspek yang tidak dapat dilihat dan tidak tampak di permukaan. Penyampaian kepada anggota baru dapat sukses melalui pemberian reward dan punishment yang dijatuhkan oleh anggota lama kepada anggota baru. Apabila perilaku mereka berbeda atau menyimpang, sosialisasi selalu ada proses pengajaran yang terjadi meskipun tersirat dan tidak sistematis. Tipe budaya organisasi. Manajemen harus menyadari tipe umum budaya organisasi kalau perusahaan berkeinginan mengubah budayanya agar lebih sempurna dan menyadari kenyataan bahwa budaya tertentu terbukti lebih superior dari tipe budaya lain. Sebagai besar ahli perilaku, mengadvokasikan budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif adalah
yang terbaik untuk semua situasi. Selanjutnya, dimensi budaya organisasi. Dalam dimensi budaya organisasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, berorientasi eksternal versus berorientasi internal. Yang kedua, berorientasi pada tugas versus berorientasi pada aspek sosial. Yang ketiga, menekankan pada pentingnya safety versus berani menanggung resiko. Yang keempat, menekankan pada pentingnya conformity versus individuality. Yang kelima, pemberian reward berdasarkan kinerja individu versus kinerja kelompok. Yang keenam, pengambilan keputusan secara individual versus keputusan kelompok. Yang ketujuh, pengambilan keputusan secara terpusat atau centralized versus decentralized. Yang kedelapan, menekankan pada pentingnya perencanaan versus ad hoc. Yang kesembilan, menekankan pada pentingnya stabilitas organisasi versus inovasi organisasi. Yang ke-10, mengarahkan karyawan untuk berkooperatif versus berkompetisi. Yang ke-11, menekankan pada pentingnya organisasi yang sederhana versus organisasi yang kompleks. Yang ke-12, prosedur organisasi bersifat formal versus informal. Yang ke-13, menuntut karyawan sangat loyal kepada organisasi versus tidak mementingkan loyalitas karyawan. Yang ke-14, ignorance atau ketidaktahuan versus knowledge atau pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.